Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Saat ini kami akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur Tuhan sepanjang hari ini Tuhan Engkau terus menjaga hidup kami, dan sampai selama-lamanya juga Engkau janji terus menjaga hidup kami. Engkaulah penjaga hidup kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan urapi kami Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang mengajari kami juga mengajari anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Teruskan kami, urapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, tema pada malam hari ini tentang perjamuan kudus, yaitu tentang memberitakan kematian Tuhan. Jadi kalau kita melakukan makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus itu, kita terus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita akan buka firman Tuhan di 1 Korintus 11 23 sampai 26. Silakan baca. 1 Korintus 11 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, di sini kita melihat bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Kita makan tubuh dan darah Yesus itu bukan suatu kebiasaan atau rutinitas yang kita makan mungkin setiap hari atau mungkin setiap minggu. Mungkin ada gereja-gereja yang melakukan mungkin 2 atau 3 kali setahun ya, atau setiap bulan sekali. Itu memang tergantung dari kebijakan gereja. Tapi esensi dari firman Tuhan yang kita baca itu di ayat 26, kalau kita makan tubuh dan darah Yesus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena kematian Tuhan ini adalah puncak pelayanan Tuhan ya, supaya manusia itu diampuni segala dosanya. Ya. Karena tidak ada manusia yang sanggup untuk menjalankan hidup tanpa dosa. Hukum-hukum Taurat diadakan, tapi manusia tidak bisa melakukannya dengan baik, dengan sempurna. Selalu ada aja celah, selalu ada aja cacatnya, tidak sempurna. Makanya Tuhan diutus ke dunia, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, menyerahkan anak yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Nah, itulah kita makan tubuh dan darah Kristus itu, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apa yang kita beritakan bahwa makan tubuh dan darah Kristus ini, kita benar-benar sudah mengalami kelahiran yang baru. Artinya setiap hari kita mengalami kelahiran yang baru, dan kita juga bertumbuh dengan ke arah menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dan makanya ada firman Tuhan berkata, tak berkesudahan rahmatnya dan tak habis-habis kasihnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi ya. Jadi kita tuh mengalami Tuhan itu kalau kita makan dan tubuh darah Yesus ya. Ini salah satunya. Kenapa kita bilang ini salah satunya? Menurut saya ini yang utama. Karena di Yohanes 6 ayat 55, bahwa makan tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu kata Yesus. Makanya kalau kita mau mengalami Tuhan, yang utama adalah kita makan tubuh dan darah Yesus. Itu makan firman juga, firman yang begitu luar biasa ya. Makanya kita melihat ada kesukaan Tuhan kalau kita makan tubuh dan Yesus. Kita baca tadi Ratapan 3 ayat 2, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, berkah besar kesetiaanmu. Jadi kita melihat bahwa kalau kita makan tubuh dan darah Yesus itu memberitakan kematian Tuhan. Apa tujuan kematian Tuhan? Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, sehingga manusia dilayakkan untuk bisa masuk
ke dalam kerajaan surga ya. Karena upah dosa adalah kematian. Tapi ketika kita mendapatkan firman Tuhan ini, kita makan tubuh darah Kristus dan bukan lambang, kita mendapatkan pengampunan dosa. Ya. Jadi tetaplah kita melakukan makan tubuh dan darah Kristus, pejabat kudus, bukan sekedar rutinitas atau sekedar karena kebiasaan, tapi setelah kita makan tubuh dan darah Kristus, kita menjadi orang-orang yang memberitakan kematian Tuhan. Itu, jadi jangan cuma berhenti cuma makan tubuh dan darah Kristus yang kita akui bukan lambang ya, makan tubuh dan darah Kristus. Dan kita juga memperoleh janjinya hidup yang kekal, kita tinggalan dia dan dia di dalam tinggalan dia. Bukan hanya itu, tapi kita punya tugas memberitakan kematian Tuhan untuk orang-orang dunia ini yang memang mereka butuh berita ini supaya mereka dibebaskan dari segala hukuman dosa. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami percaya Tuhan, kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami meminta kematian kedua, kematian Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, kami juga mau memperingati Tuhan, karena ini adalah benar-benar makanan dan ini adalah benar-benar minuman. Yang ketiga Tuhan, kami makan tubuh dan darah Kristus Tuhan, karena kami mengingat Tuhan terus. Setiap hari kami merindukan Tuhan untuk selalu Engkau memberkati kami dengan pengampunan, dengan kasih setia-Mu, dengan rahmat-Mu yang selalu baru berlimpah-limpah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang luar biasa, yang sangat ingin memberikan pemulihan demi pemulihan untuk berkat berlimpah-limpah dan juga kesembuhan di balik pejabat kudus. Oleh bila Tuhan Yesus Kristus, kami telah sembuh, pemulihan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, alaskan doa ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan syukur, haleluya, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.